Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya mencurahkan rahmat dan nikmat pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di kajian pekanan Majelis Agatis bersama Ustadz Wahid Rahman dan melanjutkan bahasan Al-Quran surat Al-Baqarah. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah rekan filah yang dimuliakan Allah, majelis jamaah Agatis yang tercinta. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian surat Al-Baqarah. Pada pekan lalu kita sudah membahas sampai dengan ayat ke-57 Ustaz, yang terkait dengan mana dan salwa dan nikmat juga yang diberikan pada Bani Israel terkait dengan naungan awan yang berbeda dengan naungan awan di Yaumil Kiamah yang kemarin Ustadz menyampaikan yang akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan seperti itu. Baiklah, mungkin pada hari ini kita akan membahas ayat-ayat selanjutnya sehingga pemahaman kita terhadap Al-Quran akan lebih baik lagi. Baiklah, karena waktu sudah 5.37, waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Selamat Ustadz. Baik, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita kenikmatan yaitu iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, hari ini saya minta sedikit waktu untuk menyampaikan. Kemarin itu saya sampaikan kenapa Bani Israel itu ya seringkali melakukan perbuatan yang Allah tidak suka, atau bahasa Indonesianya, bahasa gampangnya adalah seringkali asik dengan kemaksiatan gitu ya, menentang hukum-hukum Allah. Nah, dalam konteks ini saya coba ingin menyampaikan sedikit apa sih yang menyebabkan datangnya dosa itu. Saya ulangi, apa yang menyebabkan datangnya dosa. Kemudian nanti ada 10 nasihat dari ulama bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus dengan dosa. Kemudian ada juga beberapa menurut ulama dampak buruknya dosa dalam kehidupan. Nanti kalau kita tahu 3 hal ini, semoga kita tidak seperti Bani Israel yang asik melakukan perbuatan dosa gitu ya. Jadi yang pertama itu, apa yang menyebabkan datangnya dosa?
Yang kedua, bagaimana nasihat ulama Ibnu Qayyim agar kita tidak terjerumus dengan dosa. Kemudian apa saja dampak buruknya dosa itu di dunia ya tentu. Kalau di akhirat sudah pastilah. Nah, dengan 3 bab ini mudah-mudahan kita bisa nanti menjadi orang yang menjauhi dosa. Gitu ya. Tetapi kan begini ya, sesungguhnya yang namanya manusia itu pasti dia melakukan dosa. Ya, sebagaimana pada Al-Baqarah 35 kita sudah jelasin ya, yang namanya manusia itu pasti melakukan dosa. Karena kata pepatah Arab itu, al-insanu mahallul khoto'i wan nisyani. Ya namanya manusia itu tempatnya salah, ya tempatnya lupa. Selama dia bernama manusia, pasti dia pernah bersalah, pasti dia pernah lupa. Kemudian kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia itu mesti keliru, kata Nabi. Wa khairul khata'ina at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang keliru atau bersalah itu adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Ya. Nah, tentu kita semua berkeinginan untuk tidak larut atau tidak asik melakukan perbuatan dosa. Itu semua kita pasti ingin seperti itu. Kita ingin tidak larut dan tidak asik dengan dosa. Maka karena itu yang pertama kita perlu tahu sumbernya dosa itu. Nanti ketika kita sudah tahu tuh sumbernya, ya kita tutup gitu. Ya. Apa sumbernya dosa? Saya pernah singgung di kajian ini, sumber dari dosa itu cuma 2 sebenarnya. Sumbernya dosa itu cuma 2. Nah, kalau sumbernya ini kita tutup, ya semoga Allah melindungi kita dari banyak melakukan perbuatan yang Allah nggak suka, yaitu perbuatan dosa. Apa itu sumbernya? Ini sekedar mengulang, nggak apa-apa ya Pak, sedikit yang ini untuk mengingatkan kita. Yang pertama ini, apa itu dosa itu muncul karena subhat, ya, karena perkara subhat. Subhat itu bisa berbentuk makanan, yang kedua bisa berbentuk pemahaman. Ya, saya ingin sampaikan yang pertama adalah berbentuk makanan. Ya. Kalau kita seringkali mengkonsumsi makanan subhat, ya, seringkali mengkonsumsi makanan subhat, maka makanan itu akan membentuk hati kita, ya, membentuk hati kita. Nah, ketika hati kita kemudian rusak karena makanan itu, maka akan membentuk perilaku. Saya ulangi, makanan yang kita makan itu akan berdampak kepada hati. Ya. Ketika hati itu kemudian rusak, maka akan berdampak kepada perilaku kita. Nah, kemudian muncullah dosa itu. Yang kata Rasulullah itu, ala inna fil jasadi mudghah. Tahu nggak kalian? Kalau dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik karena dijaga dari makanan itu yang tidak benar, maka baik seluruh tubuh kalian. Membentuk perilaku yang baik. Pikirannya baik, perasaannya baik, sikapnya baik gitu. Lisannya baik. Tapi segumpal daging itu kalau rusak karena tidak dijaga dari makanan haram dan syubhat itu, maka akan rusak seluruh tubuh kalian. Artinya rusaknya hati itu membuat perilaku yang rusak. Pikirannya rusak, perasaannya rusak, sikapnya rusak, lisannya ya rusak. Nah, disinilah muncul dosa. Ya, muncul dosa. Yang kesimpulan sederhananya adalah kalau orang banyak mengkonsumsi perkara subhat, ya maka seseorang itu tidak akan punya daya tarik terhadap kebaikan. Saya ulangi ya. Jika seseorang ini asik mengkonsumsi perkara syubhat, maka orang ini akan tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Ya, makanya jangan kaget
orang sulitnya diajak berbuat baik, sulitnya diajak dekat dengan Allah, itu bisa jadi karena afwan terlalu banyak makanan yang masuk ke dalam dirinya yang syubhat, apalagi yang haram. Karena kata Nabi, haram itu jelas, halal juga jelas. Yang ada di antara keduanya itu, yang abu-abu itu adalah syubhat. Ya. Maka orang Islam itu mesti menjauhi perkara syubhat, apalagi haram, karena itu akan membuat hati kita rusak. Hati yang rusak akan membentuk perilaku yang rusak. Ya, hati yang baik, ya, hati yang bagus karena dijaga dari makanan yang bagus, dijaga dari makanan yang tidak bagus, maka perilakunya pun akan bagus. Ya. Begitu. Itu yang tersirat dalam Quran surat 22 ayat 46. Monggo. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Monggo. Bu Nani, monggo. Ya. Sekalian dibacakan Bu Nani, mohon maaf. Mohon maaf masih Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Jadi Allah menyampaikan, tidakkah mereka berjalan di muka bumi, mereka hidup di dunia ini. Hati mereka itu dapat memahami, ya, atau misalnya akalnya berpikir, bukanlah orang bodoh gitu. Ya. Telinganya juga mendengar, bukan tidak pernah mendengar nasihat. Karena sesungguhnya yang buta itu bukan matanya, tapi hati yang tersimpan di dalam dadanya karena dikotori oleh makanan-makanan syubhat tadi. Ya, atau apalagi makanan haram. Yang karena itu kemudian dia tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Nah, ketika orang tidak punya daya tarik terhadap kebaikan, maka akan membawa orang ini tidak taat terhadap perintah Allah. Ya. Karena seluruh perintah Allah yang berupa kebaikan itu tidak cukup punya magnet buat orang yang hatinya kotor karena makanan-makanan syubhat, apalagi haram. Nah, itu satu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa apa pintu atau sumber dosa itu selain perkara syubhat adalah perkara syahwat. Tolong dicatat baik-baik. Jadi agar kita terhindar dari dosa, maka tutup nih sumbernya. Ya, sumbernya itu tutup yang mendatangkan dosa. Yang pertama tadi syubhat, ayo kita atur, mulai kita hati-hati dalam hidup ini ya, wara' gitu ya, atau zuhud itu, hati-hati di dunia ini dalam mencari harta, dalam mengkonsumsi makanan, mulai kita hati-hati. Karena apa? Sayangi diri kita. Karena makanan yang tidak baik itu akan mempengaruhi hati kita. Hati itu akan membentuk perilaku. Ya, makanya dalam Islam itu Allah mengajarkan kita kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyiba. Makan rizki yang Allah anugerahkan kepada kita itu yang halal dan yang baik. Ya, agar kita ini menjadi terjaga dalam hidup ini. Ya, agar tidak terus terjerumus dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, muncul dosa itu karena syahwat tadi. Syahwat itu keinginan tidak terkendali. Saya berkali-kali mengatakan, orang yang hidupnya dikuasai oleh syahwat, ya, orang yang hidupnya diperbudak syahwatnya, maka kecenderungan orang ini, mohon maaf ya, seperti binatang. Ayo dong, apain lama-lama? Seperti Ya dong, binatang. udah dalam. Apa binatang itu? Ya tidak punya akal begitu ya. Saya ulangi, manusia kalau dikuasai oleh syahwat, hidupnya larut dengan syahwat, maka nanti manusia itu akan seperti binatang. Ya. Ini yang Allah gambarkan sebenarnya dalam Quran surat 7 ayat 176 ya. Walau syi'na
la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi. 176 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Ya, cukup. Jadi apa kata Allah? Sekiranya kami menghendaki, kami akan angkat derajat manusia itu. Dengan apa manusia diangkat derajatnya? Dengan mengikuti ayat-ayatnya. Ya, baik ayat yang sifat kauni, fenomena alam, atau ayat Quran sebagai petunjuk. Kita ikut dengan kebenaran Quran, lalu kemudian kita mawas diri dengan ayat-ayat kauni, fenomena alam, maka pasti mulia kita. Tapi apa kata Allah? Akan tetapi manusia itu lebih cenderung kepada kepentingan dunia, urusan dunia. Yang kedua, larut dengan hawa nafsunya, larut dengan syahwatnya. Maka apa Allah bilang? Orang itu di mata Allah sama dengan guguk, dengan binatang. Nah, sifatnya coba, dihalau atau tidak dihalau, dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Artinya begini, orang yang hidup dengan syahwat itu, mau ada perintah atau larangan, ya sama aja, nggak peduli. Perintah ya diabaikan, larangan dia terjang. Itulah orang kalau hidupnya dengan syahwat. Jadi sekali lagi, orang yang hidup larut dengan syahwat, itu tidak peduli dengan perintah, dan dia selalu menerjang larangan. Maka di sini muncul dosa-dosa itu. Ya. Orang kalau sudah syahwat dituruti, apa peduli dengan larangan? Bahwa ini haram, bahwa ini nggak boleh. Nggak peduli. Karena dominasi syahwat yang menguasai dirinya tadi. Dia dikuasai oleh syahwatnya. Maka orang seperti ini nggak akan peduli apakah itu ada larangannya atau tidak. Nah, karena itu teman-teman sekalian, syahwat diikuti membuat manusia seperti binatang, ya, tidak peduli larangan, tidak peduli perintah. Ya. Maka dalam Quran ayat yang lain, orang itu kalau sudah ikut dengan syahwatnya, seluruh potensi yang melekat pada dirinya itu nggak akan guna. Kepintarannya tidak guna, kemudian akalnya tidak guna, pendengarannya tidak guna, penglihatannya tidak guna, bahkan pemahaman agamanya menjadi tidak guna. Sehebat apapun orang pemahaman agamanya, seluas apapun ilmunya, kalau syahwat digunakan, syahwat menguasai dirinya, maka akan membuat orang itu, mohon maaf ya, keagamaannya itu tidak akan guna. Maka dia nampak seperti orang bodoh. Maka hati-hati dengan syahwat. Yang tadi saya sampaikan, syahwat dituruti, seluruh potensi pada dirinya akan hilang. Yang ngerti agama jadi jahil, yang pintar jadi bodoh, yang mendengar jadi tuli, yang melihat jadi buta. Bahkan hati tidak bisa merasa. Karena dominasi syahwat. Dominasi keinginan tidak terkendali. Coba direnungkan dalam Quran surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khattama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya, Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk selain Allah? Apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Jadi sampai ayat belakangnya itu, afala tadhakkarun. Apakah kalian manusia tidak bisa mengambil pelajaran dari ini semua? Allah kasih ayat ini. Di dalam ayat ini unik. Allah bilang, coba kamu perhatiin tuh. Ayatnya memberitahu, lalu Allah suruh teliti, suruh amati. Ya, lalu di ujungnya, kamu nggak ngambil pelajaran dari orang-orang itu, gitu loh maksudnya. Ya, coba deh kamu perhatiin tuh, orang-orang yang hidupnya larut dengan syahwatnya, yang nafsunya dituruti terus,
Syahwatnya diikuti terus. Keinginan tak terkendalinya terus menguasai dirinya. Coba kamu lihat itu. Emang apa yang terjadi pada orang seperti itu? Wa adallahullahu ala ilmin. Yang terjadi pada orang-orang seperti itu, Allah akan biarkan dia sesat. Artinya apa? Orang yang hidupnya larut dengan syahwat itu tidak dijaga Allah. Sekali lagi, orang yang hidupnya larut dengan syahwat tidak dijaga oleh Allah. Bayangkan, kalau hidup ini kita tidak mendapat penjagaan Allah, siapa yang mendekat kepada kita? Lalu siapa yang selalu mengelilingi kita? Ya syaitan. Kan cuma itu hidup itu. Kita tidak berada di jalan Allah, maka berada di jalan syaitan. Tidak dalam pengawasan Allah, maka bersama dengan syaitan. Maka ketika orang larut dengan syahwatnya, Allah akan biarkan dia. Yang kedua, Allah tutup. Apanya yang ditutup oleh Allah? Telinganya. Maka orang, kalau sudah ikut syahwat, seberapa banyak kajian dan seberapa banyak nasihat yang dia dengar, itu nggak ada gunanya. Karena telinganya tertutup oleh syahwatnya. Saya ulangi, tertutup oleh syahwat. Seberapa banyaknya nasihat yang dia dengar, seberapa banyaknya ilmu yang dia pahami, nggak ada gunanya kalau sudah larut dengan syahwat. Jadi jangan kaget. Kok kita sering kali mendengar ada tokoh agama kelakuannya begini, ada tokoh agama, ustadz, kiai, ulama begini, begitu. Ya, berarti syahwatnya menguasai dirinya. Maka kepemahaman terhadap ilmu agamanya menjadi nggak fungsi sama sekali. Jangankan orang sekedar paham, orang paham agama. Orang yang pinter juga banyak kemudian melakukan sesuatu yang ajaib gitu ya. Menurut saya ajaib itu memalukan. Kenapa? Karena saat syahwat dituruti menggiring orang seperti itu dan fungsi intelektualnya hilang. Kepintarannya itu hilang. Maka nampak menjadi bodoh. Gitu. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi? Yang terjadi hatinya pun ditutup oleh Allah. Ya. Jadi dia tidak bisa meresapi kebaikan. Ya. Itulah orang yang larut dengan syahwat. Kemudian yang terakhir, Allah tutup matanya. Sehingga dia nggak bisa melihat kebenaran. Tak nampak kebenaran itu. Karena matanya tertutup oleh syahwatnya. Sehingga kebenaran itu tidak lagi terlihat. Nah, inilah sumber datangnya dosa. Yang pertama adalah syubhat, membuat orang tidak punya daya tarik terhadap kebaikan. Yang kedua, syahwat, membuat orang selalu menabrak akan larangan. Nah, ini dua sumber dari dosa. Nah, tentu kita ingin agar kita terhalang dari dosa. Ya kan gitu kan? Kita ingin agar kita tidak melakukan perbuatan dosa. Semua kita ingin seperti itu. Maka bagaimana caranya? Ya. Kata ulama, ya, ada beberapa nasihat dari ulama agar kita bisa terhindar dari dosa. Ya. Yang pertama kata ulama begini. Ayo bangun rasa malu kepada Allah. Bangun rasa malu kepada Allah. Kalau rasa malu ini tidak dibangun, ya sudah selesai. Makanya dikatakan oleh Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Ketika orang kehilangan rasa malu dalam hidup ini, ya sudah, dia kehilangan separuh dari imannya. Maka bangun tuh rasa malu. Rasa malu yang pertama begini. Iya ya, yang kasih saya rizki begitu banyak ini kan Allah. Allah berikan saya sehat, Allah berikan saya harta, Allah berikan saya anak, keluarga, kehidupan. Loh kok saya melakukan dosa ya kepada Allah?
Apa saya nggak malu? Kayak gitu. Membangun rasa malu itu penting. Ada ungkapan ulama itu indah. Laki-laki berzina karena sholatnya berantakan. Perempuan berzina karena nggak punya rasa malu. Kalau dia punya rasa malu, jangankan berzina. Ya, sebagian tubuhnya nampak saja. Dia tidak akan ridho. Dia tidak akan rela terlihat. Nah, karena rasa malu itu hilang, ya, maka orang asik dengan dosa. Ya, coba deh kita membangun rasa malu. Allah udah kasih saya segala-galanya. Masa sih saya bermaksiat kepada Allah? Allah kasih segala-galanya. Masa sih saya mau melakukan sesuatu yang Allah nggak suka? Ya, coba buka surat 14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim, lagi sangat kufur. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Ya, bahkan apa yang Allah nggak minta, yang kita nggak minta Allah kasih. Lalu Allah bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung nikmat yang Allah kasih, kamu nggak bisa ngitung, kata Allah. Saking banyaknya. Masa kita nggak malu nih? Ya itu manusia. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu zalim memang. Lagi sangat kufur. Manusia itu zalim, lagi sangat kufur. Padahal apa yang Allah nggak kasih kepada kita? Banyak betul. Sangat luar biasa. Terus kita melakukan sesuatu, apa ya, yang Allah nggak suka. Coba tanya, pantas nggak sih gitu? Saya malu misalnya. Orang tuh baik banget sama saya, terus saya melakukan sesuatu yang orang tuh nggak suka. Saya malu tuh. Nah ini Allah yang ngasih segalanya, lalu kita melakukan sesuatu yang Allah murka. Apa nggak punya rasa malu? Nah, maka yang pertama, agar kita terhindar dari dosa, yuk bangun rasa malu itu. Dengan apa? Dengan menyadari betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kalau kita mau menghitungnya, kita nggak bisa. Apakah pantas kalau kita melakukan perbuatan dosa? Itu maksudnya. Ya, satu perlu kita pahami dengan baik. Yang kedua, bangun muraqabah. Muraqabah itu apa ya? Merasa selalu diawasi oleh Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya. Kalau ini terbangun dalam diri kita, maka kita nggak ada keberanian tuh untuk melakukan perbuatan dosa. Setiap kita mau melakukan perbuatan maksiat, kita tahu dan kita sadar. Allah lihat. Allah lihat kita. Allah mengawasi kita. Nah, pahami ini, maka insya Allah ya, kita akan menjauhi perbuatan dosa itu. Ada satu cerita, seorang kiai pengasuh pesantren lah begitu. Punya santri banyak sekali. Tapi beliau ini sangat mengistimewakan satu santri. Yang dia sayang betul santri. Nah, karena apa yang dilakukan oleh kiai ini terhadap salah satu santrinya, maka terjadi desas-desus. Santri-santri yang lain merasa, kok kiai tidak adil? Kok kiai pilih kasih? Kok kiai berbeda? Itulah. Nah, kiai itu mendengar desas-desus ini di pesantren. Maka kiai tidak memberi penjelasan. Lalu kiai mengumpulkan mereka, semua santri itu. Dan setiap santri itu diberi satu ayam, ekor ayam. Dan diberi pisau. Lalu
tiba-tiba santri itu kiai itu berkata kepada santri-santri ini, coba ayam yang kuberikan kepada kalian dan pisau itu sembelihlah oleh kalian, tapi coba jangan sampai ada yang tahu ya. Gitu. Maka kemudian semua santri ini bertebak, ya, untuk menyembelih ayam itu jangan sampai ada yang tahu. Nah, ada yang ke hutan, ada yang kemana lah. Dia celingok kanan kiri, tidak ada yang lihat, disembelih terus sembuh. Datang disumpah sama kiai. Kau sudah sembuh? Iya, saya melakukan ini tidak ada yang tahu. Saya demi Allah nggak ada yang tahu, terus seperti itu. Tapi santri yang sangat disayang kiai itu belum balik-balik. Sehingga ramai di antara mereka. Dia bilang, coba hanya suruh menyembelih ayam saja di tempat yang sunyi agar tidak ada yang tahu, dia nggak bisa. Lalu kemudian menjelang sore, santri ini balik dengan ayam yang masih hidup di tangannya. Lalu dipanggil oleh kiai, ditanya, kenapa tidak kau sembelih? Santri ini mengatakan, kemanapun saya pergi, kemanapun saya berada, kok rasanya selalu ada yang tahu. Maka saya tidak menyembelihnya. Karena Pak Kiai bilang, jangan sampai ada yang tahu. Siapa yang tahu? Allah selalu mengawasiku. Itu yang disebut muraqabah. Nah, inilah jawaban Pak Kiai itu. Jadi, kalau dalam hidup ini, kita bangun tuh rasa muraqabah. Bahwa saya diawasi oleh Allah. Wallahu aynama kuntum. Allah melihat kalian dimanapun kalian berada. Lalu ada pesan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kalian berada. Dimanapun. Jangan hanya di ruang ritual, di masjid, di kajian. Tapi ya juga di jalan, ketika nyetir, ya ketika di kantor. Maka orang itu akan terbangun. Karena kejujurannya, ya, rasa diawasi oleh Allah. Sehingga yang terjadi, orang ini tidak akan ada keberanian untuk melakukan satu perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah. Ya, begitu kata ulama ya. Yang pertama bangun rasa malu, yang kedua itu apa tadi tanamkan muraqabah. Ya, di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka insya Allah kita akan menjauhi perbuatan dosa. Lalu kemudian yang ketiga, kita harus merasa takut kepada Allah. Ya, merasa takut kepada Allah. Betapa luar biasanya azab yang Allah siapkan yang diakibatkan oleh dosa. Misalnya, ya, kita berghibah. Kita sadar, oh iya dosanya ghibah itu seperti kanibal, memakan saudara kita yang sudah mati. Dosanya fitnah itu ternyata lebih sadis daripada membunuh. Kalau saya ngomongin orang yang kalau nggak ada pada orang itu, maka Allah akan tempatkan saya di lumpur neraka. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika orang itu merasa takut ya kepada Allah dan juga terhadap hukuman Allah, maka insya Allah kita akan menjauhi dosa itu. Maka sekali-kali boleh juga itu yang disebut dengan hukuman atau punishment. Makanya dalam teori mengajar itu juga ada dua ya, ada penghargaan dan juga ada hukuman. Itu kadang-kadang hukuman itu penting juga ya, seperti peringatan, dan jauh lebih penting memang adalah penghargaan. Tapi bahwa penghargaan penting iya, dan peringatan juga menjadi penting ya. Makanya membangun rasa takut kepada Allah itu penting ya. Dan karena biasanya orang yang takut kepada Allah itu akan membuat orang mendekat dengan Allah. Itu bedanya kalau kita takut kepada makhluk, kepada manusia, akan membuat kita lari dari manusia itu. Akan membuat kita menjauh dari manusia itu. Berbeda kalau takut kepada Allah akan membuat orang itu mendekat kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat agatis yang saya cintai karena Allah, jadi ayo bangun rasa takut kepada Allah. Takut akan hukuman Allah.
Ya, betapa seperti apa neraka itu. Kalau saya membuat perbuatan dosa saja seperti ini, gitu ya. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat kemudian, ayo bangun rasa cinta kepada Allah. Bangun rasa cinta kepada Allah. Karena tidak mungkin orang yang mempunyai rasa cinta yang kuat lalu melakukan sesuatu yang dibenci oleh yang dicintai. Itu nggak mungkin. Seseorang saja mencintai seseorang, maka kan dia berusaha melakukan sesuatu yang mendatangkan rasa suka dari apa yang dia cintai. Ya, si A mencintai kita, kita akan melakukan sesuatu yang disenangi oleh A. Kita akan melakukan sesuatu yang membuat A tersenyum. Kita tidak mungkin mau melakukan sesuatu yang membuat A itu akan marah. Ya. Begitulah kalau kita ada cinta kepada Allah. Kita akan melakukan sesuatu yang mendatangkan cinta dan ridhonya Allah. Dan kalau kita mencintai Allah, kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang membuat datangnya murkanya Allah. Ya, maka bangun rasa cinta. Ya, orang akan berkorban untuk tidak melakukan dosa. Karena kata ulama, cinta itu akan melahirkan 3 hal dalam hidupnya. Yang pertama dari cinta itu akan melahirkan keindahan. Bagi orang berat, ya, bagi orang berat, bagi orang itu tidak baik, bagi orang itu tidak suka. Tapi karena ada cinta, maka sesuatu itu menjadi ringan. Ya, sesuatu itu menjadi punya daya tarik yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena di dalamnya ada cinta. Makanya cinta itu akan melahirkan keindahan. Bagi orang bangun malam itu terasa berat. Tapi karena ada cinta, maka energi muncul. Pagi-pagi seperti ini, 5:30 mau kerja, kita harus ikut kajian. Bagi orang yang tidak ada cinta kepada Allah, nggak mungkin bisa dilakukan. Berat. Lebih baik tiduran atau melakukan yang lain. Tapi karena ada cinta kepada Allah, maka sesuatu yang berat itu terasa ringan. Ya. Dan keindahan itu akan selalu muncul. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi, kekuatan yang sangat luar biasa. Orang yang mencintai seseorang, ya, maka lahir kekuatan pada dirinya. Ya. Begitu mestinya kita kepada Allah. Ketika rasa cinta itu terbangun kepada Allah, maka akan melahirkan energi yang kuat bagi orang itu untuk selalu datang kepada Allah. Dan melahirkan energi pula untuk tidak melakukan apa yang Allah nggak suka. Yang terakhir, cinta itu akan melahirkan pengorbanan. Orang mau tuh berkorban apapun demi yang dia cintai. Nah, begitu kita kepada Allah, rela melakukan apapun, rela mengeluarkan apapun karena cinta kepada Allah. Ya, cinta itu melahirkan energi, kekuatan, ya, kemudian membuat orang rela berkorban. Itu karena semua cinta. Kalau nggak ada cinta nggak mungkin. Makanya yuk tempatkan rasa cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Bangun rasa cinta, membuat kita punya energi melakukan kebaikan, dan membuat kita punya kekuatan untuk lari dari apa yang tidak disukai oleh yang kita cintai Allah Subhanahu wa taala. Maka bangun rasa cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Quran surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah. Dan dia mencintainya sama dengan mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah. Artinya orang beriman itu mencintai Allah melebihi apapun. Ya.
membangun rasa cintanya kepada Allah melebihi apapun. Kalau dia harus mencintai makhluk, dia pun mencintainya karena Allah. Ya. Jadi orang beriman itu menempatkan rasa cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Ya, kalaupun dia harus mencintai sesuatu, maka dia mencintainya karena Allah. Dan hati-hati saat kita mencintai sesuatu tidak karena Allah, apalagi melebihi cintanya kepada Allah, ketika dia diambil oleh Allah kita menjadi gila nanti. Ya, bangun rasa cinta. Coba satu lagi Quran surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, sanak kerabatmu, harta yang kau usahakan, ya, yang kau tumpuk, perniagaan yang kau takutkan kerugiannya, pekerjaan, jabatan, dan rumah tinggal yang kau sukai, apakah semua itu lebih kau cintai ketimbang Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya? Kalau itu yang kamu lakukan, tunggu kata Allah sampai aku mendatangkan keputusan. Ya, ketika semua itu diambil oleh Allah bisa gila kita. Nah, jadi bangun rasa cinta itu kepada Allah. Ketika rasa cinta terbangun kepada Allah, kita pasti hanya akan melakukan apa yang Allah suka, apa yang Allah cintai, ya, apa yang membuat, apa yang menjadikan ridho Allah datang. Ya, kalau rasa cinta itu terbangun, kita akan membuat selalu menarik di mata Allah yang kita cintai. Kalau ada orang mengatakan cinta kepada Allah tapi melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan keridhoannya, itu rasanya kok cintanya bohong gitu ya. Rasanya kok cintanya bohong. Baik. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemudian selanjutnya agar kita terhindar dari dosa, kita harus memiliki kekuatan ilmu. Maksud saya pemahaman agama. Ya, karena begini. Anak kecil dia berani tuh pegang listrik karena dia tidak tahu di situ ada arus listrik, maka dia berani. Orang tua yang tahu di situ ada arus listrik, maka dia tidak akan berani pegang. Jadi artinya gini, orang itu kalau punya kekuatan ilmu, maka muncul rasa takut kepada Allah. Makanya dikatakan dalam Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku, itulah orang-orang berilmu. Karena orang kalau tidak berilmu, ya berani aja melakukan apapun. Kalau dia berilmu, dia tahu ini dilarang, ini tidak boleh, ini boleh. Begitu. Ya, maka untuk menjauhi perbuatan dosa ini, artinya gini bahasa sederhananya, ayo kita datang ke kajian deh, gitu ya. Tambah pengetahuan. Makanya saya nggak suka tuh ada satu, ya kurang setuju lah ya. Ada satu pendapat seorang ustadz, saya tidak tahu, mudah-mudahan berseloroh beliau. Misalnya, kenapa ahli hukum itu melakukan begini-begini? Karena dia tahu celah hukumnya. Ya, maka dia berani. Kita yang nggak ngerti hukum, kita penuh dengan ketakutan. Nah, gitu ya. Tapi kok rasanya menurut Quran tidak gitu. Orang tuh makin berilmu, mestinya makin takut kepada Allah. Karena dia tahu bahwa tidak boleh, ini boleh. Gitu ya. Maka ada rasa takut yang sangat luar biasa. Baik ya. Jadi ayo perkuat ilmu kita, ya. Perbanyak ikut kajian, renungi, resapi, maka nanti akan
membangun pada diri kita rasa takut kepada Allah. Ya. Membangun diri kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Baik, selanjutnya adalah ini penting, bahwa agar kita terhindar dari dosa, yuk kita sadari betapa buruknya dampak dari dosa dan betapa hinanya perbuatan dosa itu. Nah, ini kita pahami ya. Agar kita terhindar dari dosa, yuk sadari betapa buruk dampak dosa, betapa hinanya pelaku dosa. Gitu. Ada satu kaul dari Ibnu Mubarak, tabi'in, yang begitu sangat luar biasa. Beliau mengatakan, ra'aitu dunuba tumitul qulub wa qad yurithu dul idmanuha. Kata beliau, aku melihat dosa itu membuat hati gelap, membuat hati mati. Dan terus-menerus melakukan dosa membuat pelakunya hina. Saya ulangi, terus-menerus melakukan dosa akan membuat pelakunya hina. Nah, makanya ayo kita sadari agar kita terhindar dari dosa, betapa hinanya perbuatan dosa itu. Dan betapa buruknya dampak dari sebuah dosa. Ya, hina dan buruk dampaknya. Nggak ada orang itu mulia karena perbuatan dosa. Nggak ada. Kalau di mata manusia mulia karena manusia tidak tahu. Di mata Allah dia hina. Ya. Makanya begitu dalamnya ya. Rasulullah itu pernah mengatakan begini. Kalau Anda dipuji oleh orang, ya, seolah-olah Anda orang bersih, seolah-olah Anda orang baik, seolah-olah Anda luar biasa dan hebat. Nabi itu ajarin doa begini. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau hukum aku dengan pujian-pujian yang senantiasa mereka lontarkan. Dan ampuni aku ya Allah dengan aib-aibku yang sesungguhnya mereka nggak pernah tahu. Ya, karena Allah tutupi saja. Kita masih mulia di hadapan manusia. Kalau Allah buka, selesai. Gitu ya. Nah, makanya doa tadi itu menjadi sangat penting ya, diajarkan Nabi kalau kita dipuji. Nah, teman-teman hafal nggak tuh doanya? Pak Sikit hafal atau Pak Sikit? Enggak, belum tahu malah. Berarti belum pernah dipuji, Pak. Itulah Ustaz. Ayo dicatat semua teman-teman ya. Kata hadisnya dari Atha ini. Kata sahabat Atha, Rasul bersabda, "Idza zuki ahadukum falyakul." Jika di antara kalian dipuji, maka berdoalah. Orang kan kalau dipuji kadang-kadang bacanya apa? Alhamdulillah. Nggak pas itu. Atau dipuji astagfirullah. Juga enggak. Ya. Yang diajarkan Nabi, Allahumma, ya catat. Allahumma la tu'akhidni. La tu'akhidni. La tu'akhidni bima yaqulun. Kemudian waghfirli ma la ya'lamun. Nah, itu yang diajarkan Nabi. Artinya, Allahumma ya Allah, la tu'akhidni bima yaqulun. Jangan kau hukum aku dengan pujian-pujian yang mereka lontarkan. Ya Allah, jangan hukum aku dengan pujian-pujian yang mereka lontarkan. Dan ampuni aku ya Allah dengan aib-aibku yang sesungguhnya mereka tidak pernah tahu.
Dan ampuni aku ya Rabb dengan aib-aibku yang sesungguhnya mereka tidak pernah tahu. Kalau mereka tahu aib kita kecil saja, mereka nggak bakal mau muji kita itu. Kayak begini nih, sahabat-sahabat Agatis dengerin kajian ini. Karena sahabat-sahabat nggak tahu aib saya. Kalau Allah buka saja aib, sudah tidak ada yang mau. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah tutupi aib kita. Ya, Allah tutupi aib kita. Jadi kalau dipuji begitu. Kenapa pujian itu dianggap hukuman? Karena dengan pujian itu orang biasanya muncul dua hal. Apa itu? Sombong dan bangga. Padahal dua sifat itu sendiri menjadi pengantar orang ke neraka. Ya, saya ulangi pelan-pelan ya. Kenapa orang ketika dipuji doanya seperti itu? Jangan kau hukum aku ya Allah. Karena pujian itu merupakan hukuman. Beban. Karena biasanya orang kalau dipuji itu membuat orang sombong, membuat orang bangga. Dan dua sifat ini menjadi penghalang kita masuk surga. Makanya orang mukmin itu tidak suka dengan pujian manusia. Dia jauh yang dia cari adalah kepujian dari Allah. Karena itulah membuat orang itu menjadi tidak ria. Orang yang ria itu karena masih berharap pujian manusia. Padahal pujian manusia adalah hukuman. Pujian Allah adalah sebuah kenikmatan. Nah, jadi seperti itu ya, akhwat. Jadi ayo kita pahami, kita sadari betapa buruknya dampak dari dosa dan betapa hinanya orang yang melakukan perbuatan dosa. Orang melakukan perbuatan dosa itu hina, dan orang melakukan dosa itu dampaknya buruk. Nah, tentu dampaknya belum saya jelaskan ya. Tapi yang jelas bahwa dari perbuatan dosa itu adalah berdampak buruk dan membuat pelakunya itu hina. Nah, kalau kita mengerti ini semua, yang tadi saya sampaikan itu, ini nasihat dari ulama Imam Ibnu Qayyim agar kita bisa terhindar dari dosa. Maka bangun rasa malu kepada Allah. Yang kedua, bangun muraqabah. Kemudian ayo kita sadarkan diri kita takut kepada Allah. Kemudian cintai Allah. Ya. Kemudian memiliki kekuatan ilmu, ya, pemahaman. Ya. Kemudian apa? Menyadari betapa hinanya perbuatan dosa itu dan betapa buruknya dampak dari sebuah dosa. Maka insya Allah kita akan berusaha sekuat tenaga terhindar dari dosa. Saya mau ambil nih makanan haram. Saya terima nih sogokan. Saya terima nih gratifikasi. Ayo sadari buruk lo dampaknya di akhirat. Buruk lo nanti di dunia. Kalau engkau ketahuan kau akan seperti ini. Yang jadi korban bukan hanya dirimu, keluargamu malu. Semua akan jadi bermasalah. Nah, ayo coba pahami dampak buruknya itu. Ya, pahami betul. Maka nanti insya Allah membuat kita tidak asik dalam dosa. Ya, kira-kira gitu ya Pak Sikitian. Nanti dampak buruknya insya Allah sudah jam 6:30. Baiklah Ustaz, terima kasih atas tausiahnya dan pencerahannya. Jadi pagi hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu terkait dengan penyebab dosa dan cara menghindari dosa. Sebagai bonus daripada ayat 57 yang kemarin kita diskusikan. Baiklah Bapak Ibu rekan pilah yang dimuliakan Allah, kita sampai pada bagian tanya jawab. Baiklah, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan langsung saja membuka mikrofonnya. Monggo, saya persilakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin dari saya sedikit, Ustaz. Ada sedikit yang mengganggu mengenai subhat tadi, Ustaz. Bagaimana kalau misalkan kita tahu ada teman yang
kemungkinan patut diduga Ustadz bahwa rezeki yang dia dapatkan atau pendapatan yang dapatkan dari jalan yang ya subhat atau tidak betul lah Mas Alwi. Misalkan kita tahu dia gajinya segini per bulan, kemudian dia mendapatkan memiliki kekayaan yang luar biasa, dan kemudian kita diberikan hadiah atau apapun, makanan dan segala macam. Apakah itu bagian dari makanan yang subhat atau bagaimana Ustaz? Ikhwani wa ikhwati fillah. Yuk, sebelum kita memahami itu, kita berikan dulu di otak kita dan di pikiran kita tentang pikiran positif kepada orang. Ayo berpikir positif kepada orang. Kita tidak usah sibuk tentang orang. Ayo kita sibukin diri kita. Ya, karena capek berpikir tentang seseorang, berpikir tentang apalagi harta orang. Ya, mungkin dia punya pekerjaan yang lain, mungkin dia punya penghasilan yang lain, ya mungkin dia punya waris, mungkin deposito dari orang tuanya besar, atau apa sajalah. Ya, berpikirlah positif ya. Jangan pernah berpikir negatif. Berpikir negatif itu capek. Berpikir negatif lelah. Yang seharusnya kenikmatan yang kita terima malah menjadi sesuatu yang tidak nikmat. Karena semuanya penuh dengan pikiran negatif. Ayo berpikir positif. Itu saja ya Pak. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Mau silakan. tanya. Ya, Ini silakan. masalah perkara dosa Ustaz. Bagaimana ya kalau kita tuh tahu bagaimana apa dosa kita udah diampuni apa belum gitu. Bagaimana caranya ya Ustaz gitu. Jadi khawatir gitu Ustaz. Bu, saya teringat satu kitab. Ada dua harus terbangun dalam diri kita sekaligus. Yang pertama, bangun rasa khauf, rasa ketakutan, kekhawatiran. Ibadah kita tidak diterima, tobat kita tidak diterima. Sehingga membuat kita melakukan dua hal. Satu, menambah frekuensi ibadah dan taubatnya. Yang kedua, memperbaiki kualitas ibadah dan taubatnya. Itu rasa takut dibangun. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Karena berhenti di situ ibu jadi sultan dan tersiksa. Maka yang kedua tanamkan namanya kalau tadi itu khauf, kemudian Roja, apa roja itu? Rasa harap kepada Allah. Ya, bahwa Allah yang memberikan pemahaman kepada kita, Allah yang menjanjikan kepada kita, kau datang kepadaku, ya aku maafkan. Kau bertaubat kepadaku, ya aku terima. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Dan ketika Allah mengatakan seperti itu dan memberi janji seperti itu, jangan malah kita yang ragu dan takut. Itu ajaib gitu ya Bun ya. Nah, salah satunya coba Ibu yang nanya, baca Quran surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Monggo. Monggo Bu Nani. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi diri sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah mengampuni dosa semuanya. Dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Siapa yang menyatakan ini? Allah. Siapa yang berjanji ini? Allah. Mungkin Allah bohong? Mungkin Allah ingkar dengan janjinya? Tidak. Ya sudah, Allah janjikan seperti ini, Allah sampaikan seperti ini, kita harus percaya dan yakin dengan apa yang Allah sampaikan. Janji Allah tidak pernah meleset. Allah tidak pernah ingkar. Ya sadar saja. Ya kita yakin. Nah, benar apa yang Ibu katakan, rasa takut harus ada, tapi rasa takut yang membuat kita bersemangat melakukan taubat, rasa takut yang membuat kita menambah kualitas taubatnya. Gitu. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah khair.
Jazakallah khair wa barakallahu. Cukup Ustadz mau Nita? tanya dong. Ya, Nita silakan. Ustadz maaf, kalau tadi kan doa kalau apabila ada orang memuji kita. Tapi saya pernah dengar juga kalau ada orang yang memuji orang lain itu sampai apa namanya Nabi menyuruh untuk melempar mukanya dengan pasir atau apa ya. Nah, kalau sekarang kan sering juga kita misalnya di grup gitu ya, ada sesuatu yang orang memuji-muji temannya, terus yang lain ikut, semuanya ikut memuji gitu. Nah, itu gimana ya cara memahami hadis itu gitu? Apa yang harus kita lakukan kalau tadi kepada diri kita bisa baca doa itu, tapi kalau kepada orang lain kita harus ngapain ya Ustaz? Ya, sama sebenarnya Ibu. Itu sebenarnya pujian secara langsung kepada kita atau kepada orang lain. Lempar dia dengan pasir. Maksudnya jangan lakukan itu juga. Itu kan kias ya. Artinya nasihati. Akhi, cukuplah pujian antum. Nanti membuat saudara antum menjadi ria dan sombong. Dan sesungguhnya antum sedang menjerumuskan dia kepada neraka. Itu maksudnya lempar dengan pasir itu. Nasihati, antum tuh sedang menjerumuskan saudara antum. Pernah dengar nggak kisah Bun? Tentang sahabat Umar dan Khalid bin Walid. Jadi satu peperangan pada masa Khalifah Umar, Khalid bin Walid itu kan jadi panglima. Lalu tiba-tiba oleh sahabat Umar, Khalid bin Walid itu diganti. Sahabat Khalid bin Walid tidak marah, tapi dia mengklarifikasi karena takut ada kesalahan. Dia tanya, wahai Khalifah, kesalahan apa yang saya buat sehingga engkau mengganti aku? Kata sahabat Umar, tidak ada kesalahan pada dirimu, wahai saudaraku. Engkau adalah panglima besar. Tidak ada peperangan di mana engkau menjadi panglima kemudian Islam kalah. Tidak ada. Ya, baik sebelum Islam engkau pun selalu menang ketika jadi panglima. Tapi aku tahu engkau adalah manusia biasa. Karena engkau ini, Khalid bin Walid itu setiap jalan di mana-mana selalu dilulukan. Lalu kata sahabat Umar, aku tahu engkau manusia. Hatimu bisa bolak-balik. Saya khawatir engkau nanti akan dipuji dan kemudian kau jadi bangga sehingga hilang semua amalmu. Maka Khalid bin Walid kemudian memeluk sahabat Umar bin Khattab. Lalu Khalid bin Walid mengatakan, terima kasih wahai saudaraku. Engkau telah menyadarkan aku. Engkau telah menyelamatkan aku. Lalu Khalid bin Walid kembali ikut dalam peperangan. Sahabat-sahabat mengatakan, dia sudah diganti dari panglima, tapi dia tetap berperang. Apa kata Khalid bin Walid? Aku tidak berperang karena Umar. Dan aku tidak berperang karena pujian. Tapi aku lakukan ini karena perintah Allah. Ya, jadi ini nasihat kepada sahabat itu adalah bentuk kecintaan. Ya, mengagungkan sahabat terus-menerus sesungguhnya adalah musibah. Sesungguhnya dia sedang menjerumuskan kita. Maka kenapa saat orang memuji seseorang lempar dia dengan pasir, maksudnya jangan diambilin pasir dilempar Bun. Ya, jangan. Tapi kasih tahu engkau telah menjerumuskan saudaramu itu. Engkau telah menghancurkan saudaramu. Engkau telah menenggelamkan dia dalam pujaanmu. Engkau telah menenggelamkan dia dalam pujian-pujian yang kau lontarkan. Dia nanti menjadi bangga, saudaraku. Lempar di dalam pasir. Itu yang dimaksud ya, Bun? Iya, Ustadz. Syukran. Wan. Masih ada waktu nggak, Gib? Boleh. Tanya moderator dulu, Ustadz. Izin. Boleh, Gib? Silakan, masih 10 menit lebih kok. Oh Silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Pak Ustadz, saya juga udah lama banget nggak ikut pengajian, kelewat. Tadi Ustadz cerita soal perang. Mohon maaf ini agak melenceng sedikit dari masalah pengawasan dari Allah sama yang soal puji memuji. Saya maaf ini saya sangat doif mungkin ya Ustadz. Saya sekarang suka berpikir gini tentang kasus Palestina gitu ya. Kenapa sih Allah biarin gitu? Kenapa kok begitu banyak manusia yang terbantai? Kok itu kan semuanya kan katanya tidak ada selembar daun pun jatuh ke muka bumi tanpa izin Allah gitu ya. Berarti kan perang itu juga atas izin Allah. Terus kenapa Allah biarkan dan terpampang di depan wajah kita? Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai tauhid saya, tapi
rasanya kita udah nggak sanggup juga. Nah, nontonnya aja nggak sanggup gitu, apalagi yang ngalaminnya. Itu gimana ya Ustadz ya dari perspektif kita sebagai sesama Muslim gitu Ustadz. Mohon maaf. Itu sama, Bun, dengan pertanyaan sahabat ketika di Mekah. Karena mendapatkan intimidasi yang sangat luar biasa dari orang kafir. Kapan pertolongan Allah datang? Ya. Inna nasrullahi qarib. Ya kan gitu. Sebenarnya kalau ditanya, pertolongan Allah kepada teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita di Palestina sudah datang. Udah bertahun-tahun, Bun. Kalau tidak ada pertolongan Allah sudah hancur itu. Tapi coba bayangkan. Pertolongan Allah terus terjadi. Ya di sana coba lihat orang meninggal terus seperti itu. Bagi yang meninggal itu kan kebahagiaan sebenarnya. Syuhada bagi dia. Surga menunggu dia. Ya kan? Dan tidak pernah habis. Penghafal-penghafal Quran muncul terus dari sana. Dan terbanyak justru dari Palestina. Ya. Jadi saya cuma mau lihat begini. Kalau ditanya pertolongan Allah kapan, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi pertolongan Allah sudah ada. Kemenangan Allah janjikan. Tapi kita harus berusaha. Nah sekarang ini yang jadi pelajaran adalah justru buat kita seluruh umat Islam. Ya, para pemimpin-pemimpin Islam. Kalau sekarang ada dua blok besar. Blok Eropa dan blok Amerikanya itu serta blok komunis. Kenapa nggak ada blok Islam gitu? Sehingga umat Islam itu punya daya tawar. Ini sesungguhnya yang sedang diajarkan oleh Allah. Ayo dong kalian umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam, kalian bangun dong. Jangan mikir diri sendiri. Ini saudaramu yang katanya satu badan, yang katanya satu tubuh. Ayo dong, bikin kekuatan umat Islam. Nah ini yang tidak ada, itu kan yang disuarakan kemarin sama Erdogan. Jadi kita nih nggak mau bangun, itu pelajaran buat kita. Ya, Bu, tapi saya yakin pada ujungnya Allah akan tolong. Nabi Musa itu juga Allah tahu kok intimidasinya dari awal dari Firaun. Tapi pertolongannya muncul di ujung. Begitu juga tentang Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Namrud. Allah tahu dan lihat iya. Tapi di ujungnya Allah kasih pertolongan. Nanti ada waktunya Allah kasih. Nah sekarang ini pelajaran dulu buat kita. Apa yang kita bisa lakukan. Jangan malah menghujat. Sudah tidak membantu malah menghujat. Memaki. Tidak paham tuh. Nah itu ya Bun. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Cukup, Linda? Cukup. Oke, makasih. Ada yang ingin bertanya atau mau klarifikasi atau menanyakan hal yang lain mungkin yang di luar tausiah pada pagi hari ini? Silakan. Kayaknya sudah selesai. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya lebih lanjut. Baiklah, kita tutup kajian pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa kepada Ustadz Wahid Rahman atas waktu dan ilmunya. Juga kepada Profesor Nani. Bu Nani ini baru diangkat jadi guru besar Ustadz di ITS, alhamdulillah. Yang sudah menyediakan fasilitas Zoom dan juga membacakan terjemahan tadi, juga kepada Umar Yesta yang setia merekam dan akan mengupload di channel YouTube kita, dan juga pada Mbak Dasa yang rajin mencatat dan membagikan kepada kita semua. Baiklah, saya mohon maaf apabila ada yang kurang dalam kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.